السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan hikmah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri mereka fitrah yang dengannya mereka senantiasa cenderung untuk beribadah kepada sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, yaitu bersih dari kesyirikan. Fajtalathum syayatin, akan tetapi syaitan yang mempengaruhi dan memberikan godaan kepada mereka. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap yang lahir di muka bumi ini, setiap anak manusia yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu cenderung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai seorang yang menganut agama Yahudi, seorang yang menganut agama Nasrani, ataupun orang yang menganut agama Majusi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk para rasul, yaitu agama Islam. Maka setiap anak yang lahir di muka bumi ini cenderung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syaitan dan orang tuanya lah yang akan mengubah jalan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak diciptakannya Nabi Adam hingga datangnya kaum Nabi Nuh, sebelum diutusnya Nabi Nuh belum terjadi kesyirikan. Akan tetapi tatkala kaum Nuh mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dan dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Tahukah kita kesyirikan apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan mereka mengatakan, wahai kaum kami, janganlah kalian meninggalkan peribadahan
Tuhan-Tuhan kita, yaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. 5 nama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kelima nama ini adalah nama-nama dari kaumnya Nabi Nuh yang semasa hidupnya mereka adalah orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang saleh yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah sebelum terjadinya kesyirikan. Namun tatkala mereka itu meninggal, kaumnya merasakan mulai lemah dalam beribadah, mulai turun semangatnya di dalam beribadah. Lalu mereka berinisiatif seraya mengatakan, mari kita membuat gambar, membuat patung, sehingga patung dari 5 orang yang menggambarkan 5 orang saleh yang telah meninggal ini. Sehingga walaupun mereka telah meninggal, tapi tatkala kita melihat patung mereka, melihat gambar mereka, patung-patung itu, gambar-gambar itu akan mengingatkan kita akan semangatnya mereka di dalam beribadah, sehingga kita pun bisa kembali bersemangat di dalam beribadah. Mereka pun membuat patung itu, membuat gambar-gambar itu. Akan tetapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka sama sekali tidak beribadah, tidak menyerahkan doa, tidak meminta perlindungan, tidak meminta rezeki, tidak meminta keturunan atau pekerjaan kepada patung atau gambar-gambar itu. Mereka hanyalah sekedar mengingatkan agar lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Tatkala mereka, generasi yang membuat inisiatif demikian telah meninggal, mulailah datang generasi setelahnya. Mereka juga belum beribadah kepadanya. Lalu meninggal generasi setelahnya, lahirlah generasi yang mereka sama sekali tidak mengetahui ilmu, tidak mengerti tentang tauhid, tentang beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan datang kepada mereka, membisikkan bahwasanya generasi-generasi sebelum kalian dahulu mereka beribadah kepada patung dan gambar-gambar orang saleh itu. Fa'abaduhum, maka mereka, generasi yang datang setelah hilangnya ilmu, dihapusnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, mereka pun beribadah kepada patung dan gambar-gambar itu. Sehingga diutuslah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya di siang dan di malam hari, secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Mereka mengatakan, waqalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yaitu jangan kalian meninggalkan peribadahan kepada Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr, yaitu 5 orang saleh yang sebagaimana kita sebutkan kisahnya. Maka manusia sebelum diutusnya Rasul, sungguh mereka berada di dalam kejahilan dan kegelapan. Sehingga kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, sesungguhnya hal yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah diutusnya Rasul. Perkara yang paling dibutuhkan oleh manusia lebih dari makanan dan minuman adalah diutusnya Rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang nikmat yang Ia berikan kepada umat ini tatkala Ia mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat amat besar kepada kaum mukminin idz ba'atsa fihim rasulan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang sangat besar itu, yaitu tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, dari manusia yang mereka lihat, yang mereka ketahui sifatnya, yang mereka ketahui karakter sebelum diutusnya, bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahlul kitab, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul yang diutus kepada mereka dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang membersihkan mereka, yang membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Padahal mereka dahulunya sebelum diutusnya Rasul berada di dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah
dakwah para rasul, dakwanya Nabi Nuh, dakwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul ini menyeru kepada kaumnya agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan taghut. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul pertama, yaitu Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama diutus kepada umat manusia adalah Nuh alaihi salam, dan yang terakhir diutus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyeru agar hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selainnya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf mengisahkan tentang Nuh, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, yang dia menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selainnya untuk kalian." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Nabiullah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Kepada kaum 'Ad yang kami utus Nabi Hud untuk berdakwah kepada mereka, ia menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala peribadahan selainnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabiullah Salih alaihi salam, "Wa ila Tsamud akhahum Salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Dan kepada kaum Tsamud diutus kepada mereka Nabiullah Salih alaihi salam, ia menyeru, "Wahai kaumku, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala peribadahan selainnya." Kemudian diutus Nabi Syuaib, kemudian Nabi yang lain Ilyas, Nabi Ayyub dan selainnya, semuanya diutus kepada kaumnya hingga terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad salah seorang ayah dari laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah seorang nabi dan penutup para rasul. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia seorang rasul dan penutup para nabi. Sehingga keyakinan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi penutup bagi semua rasul yang diutus kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah hakikat dakwah yang diutus dengannya para nabi, dan ini bukanlah perkara yang main-main. Dikarenakan dakwah tauhid ini, para nabi berperang dengan kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam bahkan harus berpisah dengan istri dan anaknya dikarenakan mereka berdua tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Kemudian Nabi Lut alaihi salam harus berpisah dengan istrinya dikarenakan istrinya tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Demikian pula Fir'aun harus berpisah dengan istrinya Asiyah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan mengikuti apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dakwah para rasul yang hendaknya kita pelajari, dan dengan inilah semua kita diciptakan. Dengan tujuan inilah kita semua diciptakan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang diibadahi selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, sudahkah kita mempelajari dakwah yang dengannya diutus para rasul ini? Sudahkah kita memahami apa itu tauhid? Apa definisi tauhid? Seperti apa konsekuensi tauhid? Lihatlah Ibrahim alaihi salam. Ia harus rela kehilangan ayahnya yang paling ia cintai. Tatkala ayahnya menolak untuk menerima dakwah yang dibawa oleh Ibrahim, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu alaihim naba'a Ibrahim." Dan bacakan kepada mereka wahai Muhammad kisah tentang Ibrahim alaihi salam. "Idz qala li abihi wa qaumihi
innani bara'um mimma ta'budun. Tatkala ia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kaumnya Allah sebutkan sebagai panutan bagi setiap manusia. Di dalam surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah terdapat untuk kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan kaumnya. Apa itu suri tauladan yang baik dari mereka? Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya setiap muslim mempelajari apa itu tauhid, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana agar dia terhindar dari kesyirikan. Jangan pernah kita berpikir kita telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kemudian kita tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Lihatlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan beliau menghasankan hadis ini dari sahabat Tariq bin Syihab atau dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an. Ia mengatakan, Abu Waqid Al-Laythi adalah seorang sahabat. Suatu ketika tatkala selesai dari perang, mereka pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika itu pulang dari perang Hunain. Mereka melewati orang-orang musyrikin. Yang ketika itu orang-orang musyrikin memiliki pohon yang dengannya mereka tawaf, yang dengannya mereka i'tikaf, berada di situ beribadah kepada pohon, dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Tujuannya agar mereka mendapatkan berkah dari pohon itu. Kemudian kata Abu Waqid, famararna bisidrah, lalu kami melewati pohon itu. Faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon untuk mencari berkah sebagaimana yang mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, mengatakan, Allahu akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan para sahabat itu, Allahu akbar, beliau membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian ucapkan sungguh sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan, peribadahan, sembahan, sehingga kami menyembahnya sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki sembahan. Lalu Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika mendengar hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sahabat, para sahabat yang berada di tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup, namun terjatuh ke dalam perkara-perkara kesyirikan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mengingatkan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah sekian puluh abad zaman kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akankah kita merasa aman dari yang namanya kesyirikan? Akankah kita merasa tidak mau lagi untuk belajar karena kita sudah Islam, kita sudah mengucapkan kalimat syahadatain, maka kita tidak akan terbatal keimanannya, maka keimanan kita akan terus kokoh? Sekali-kali tidak. Lihatlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Tariq bin Syihab, dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu ketika kepada sahabatnya, dakhala rajulun fi dzubab, dakhala jannata rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Beliau mengatakan, seseorang masuk ke dalam surga dikarenakan seekor lalat. Kemudian beliau lagi mengatakan, seseorang di hari kiamat kelak masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Lalu para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin ya Rasulullah, hanya dikarenakan seekor lalat seseorang bisa masuk ke dalam surga dan yang lain bisa masuk ke dalam neraka? Kemudian beliau mengatakan, marra rajulani biqaumin lahum sanamun la yajuzuhu li ahadin
hatta yuqarriba lahu syai'an. Suatu ketika ada dua orang, mereka hendak melewati sebuah desa yang di situ terdapat kaum mereka memiliki sebuah berhala. Mereka tidak mengizinkan siapapun untuk melewati desa mereka sampai orang yang hendak lewat tersebut memberikan bertabarruk, memberikan sesembahan kepada berhala mereka. Lalu lewatlah orang yang pertama. Mereka mengatakan qarrib syai'an. Para orang yang berada di dalam kaum tersebut mengatakan kepada orang yang hendak lewat, berikan sembahan kepada berhala kami. Lalu ia mengatakan, laisa indi syai' liuqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu untuk bertaqarrub, untuk menjadikannya sebagai sembelihan. Kemudian kata mereka, qarrib walau dzubaban. Bertaqarrublah, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Fakhallau sabilahu fadakhala an-nar. Lalu mereka pun membiarkan ia lewat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Adapun yang kedua, ia melewati kaum tersebut. Ia dicegat lalu dikatakan kepadanya, berikanlah sembahan, berikanlah sembelihan. Lalu dia mengatakan, laisa li liuqarriba syai'an li ahadin ghairallah. Saya tidak akan pernah memberikan sembelihan, sesembahan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannah. Lalu mereka pun memenggal lehernya dan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita merasa takut, bukan dikarenakan besar atau kecilnya amalan, tapi dikarenakan kepada siapa amalan tersebut diperuntukkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan kisahnya di dalam suratul Anbiya, bahwasanya dialah yang menghancurkan patung-patung orang-orang musyrikin. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim mendatangi patung-patung mereka, mengatakan, kenapa kalian tidak makan? Ma lakum la tantiqun. Kenapa kalian tidak bisa berbicara dan menjawab pertanyaanku? Faragha alaihim darban bil yamin. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dengan tangan kanannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim yang Allah jadikan panutan di dalam tauhid, yang Allah perintahkan kepada Nabi kita, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim, agama yang hanif, yang suci dari kesyirikan. Tapi tahukah Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah, pertama kali ia mendatangi kota Mekah, ia mengatakan, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Lindungilah aku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya Nabi Ibrahim yang menjadi panutan disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai hari kiamat, namun ia sendiri khawatir terhadap dirinya, terhadap keturunannya, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita pernah berpikir untuk mempelajari apa itu tauhid, apa itu kesyirikan,
sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan kita, mewafatkan kita di atas tauhid, dan agar melindungi kita dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menyekutukan Engkau dalam keadaan aku tidak mengetahui, dan aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang aku tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahui, dan aku berlindung kepadamu dalam keadaan aku tidak mengetahui bahwasanya aku terjatuh ke dalam kesyirikan. Betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan yang dilakukan oleh kuffar Quraisy, yang disebutkan di dalam Al-Quran, namun mereka tidak menyadari bahwasanya itu adalah kesyirikan. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Di dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa, tidaklah kami meminta kepada tandingan-tandingan tersebut, kepada berhala-berhala tersebut, kepada roh-roh yang berada di dalam kuburan, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrikin, melainkan agar mereka menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuffar Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa besar perkara tauhid yang dengannya amal seseorang akan diterima, yang dengan selainnya amal seseorang akan tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, mengisahkan dan menyuruh kepada nabinya, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan rasul-rasul setelahmu, apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus semua amalanmu. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukan sesuatu yang merupakan hal yang boleh atau tidak, akan tetapi mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid adalah sebuah kewajiban, agar kita semua bisa mengetahui mana yang tauhid sehingga kita melaksanakannya, dan mana yang kesyirikan agar kita menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas tauhid dan menjauhkan kita semua dan keturunan kita dari kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما وفي سوريا، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم من أراد بديننا وبكتابنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.